Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Mudah-mudahan nggak bosan dengar suara saya yang Si Kumbang Jaya Farmnya itu ya, karena itu nama channel ini. Oke, di video kali ini kita akan bahas ada salah satu yang ingin saya jelaskan karena ada pertanyaan dari bukan pertanyaan sih. Dia itu kayak nggak tahu gitu loh Pak. Bapak ini dari orang Bugis, dia bilang kok kayaknya beternak ayam broiler itu ekstrim banget Mas ya, sampai panen ditahan, kayaknya manajemen di tempat daerah Anda itu jelek kata dia. Jadi kata dia seolah-olah di tempat saya lancar-lancar saja, jadi nggak ada keluhan ini itu katanya. Jadi beternak ayam itu seolah-olah orang itu takut mau ternak ayam. Ya, kalau bahasa Bugisnya dia bilang boro atau dia nggak tahu saya arti boro apa. Oke, saya jelaskan di sini Pak ya. Kalau Anda beternak Pak di tempat yang mungkin PT-nya masih sedikit, atau peternaknya masih sedikit, atau PT-nya banyak, peternaknya banyak, tapi pasarnya juga banyak, wajar Anda tidak merasakan keluhan yang namanya telat panen atau ternak ayam ekstrim itu. Tapi kalau Anda mau buka usaha bisnis ayam broiler di basis peternakan yang peternaknya besar, PT-nya banyak, pasarnya sedikit, Anda akan merasakan yang saya ceritakan di video saya sebelumnya. Contoh Jawa Tengah, Jawa Barat, itu basis ayam broiler terbesar itu. Produksinya nggak main-main itu. Mungkin di daerah Sumatera ada juga lah. Tapi kita fokus dulu, ini daerah Jawa ini sudah kritis ini ya. Mereka itu produksinya besar-besaran Pak. Kalau bisa nih peternak Jawa Tengah yang produksi ayamnya besar-besaran telat panen, komen deh di bawah. Makanya saya bilang, kalau Anda mau ternak ayam broiler nggak dilarang Pak. Ternak ayam ekstrim itu kebanyakan di daerah Indonesia ini ya begitu. Keluhannya di Facebook, di komunitas ayam broiler ya begitu. Tapi saya sendiri beternak di daerah saya, itu yang namanya telat panen itu memang ada beberapa kali terjadi waktu saya masih beternak dulu. Ya. Tapi kalau ternak yang dulunya sekali nggak pernah terjadi. Waktu saya peternak awal-awal dulu, makanya saya bilang ternak ayam itu ekstrim ya untuk sekarang. Kalau dulu masih enak ternak ayam. Karena kenapa? Peternaknya masih sedikit. Mungkin yang butuh ayam juga sudah masih sesuai dengan produksi ayamnya. Tapi sekarang sudah nggak sesuai lagi. Mungkin produksi ayamnya misalnya 1 juta ekor, sedangkan orang yang ingin konsumsi ayam itu hanya butuh 500.000 ekor ayam. Jadi overload nih. Ke siapa nih 500.000 ekor ini sisanya? Makanya terjadi di Jawa itu bagi-bagi ayam gratis. Kalau sampean mau nyicip yang namanya yang kayak gitu, mau nyicip pahala bagi ayam-ayam gratis, ternak deh di daerah Jawa itu. Nanti nyicip itu Pak. Ya. Masuk berita kan, bagi-bagi ayam gratis gitu. Itu semua tidak lain tidak bukan karena peternaknya banyak, PT-nya banyak, pasarnya segitu-segitu aja. Ya. Sekarang banyak nih Pak di Facebook jual kandang, sewain kandang. Udah banyak yang berhenti. Kalau Anda tetap mau beternak, manfaatkan itu. Mungkin Anda daripada keluar modal banyak, sewa deh kandang di daerah situ, cobain. Baru tahu rasanya Pak. Kalau daerah yang notabene peternakan sedikit, apalagi PT-nya malah nggak ada, enak Pak beternak di daerah kayak gitu Pak. Kita contohkan saja, misalnya saya nggak tahu ya contohnya, tapi kalau prediksi saya sih daerah ke timur sana mungkin ya. Bagaimana nih sahabat-sahabat peternak di Indonesia Timur? Apakah peternak masih sedikit di situ? Kalau peternaknya masih sedikit, masih enak ternak. Yang payah itu kalau peternaknya membludak. Apalagi nih, peternak kemitraan udah banyak di daerah Anda. Anda mau beternak mandiri, bunuh diri Pak. Ngapain cari mati gitu loh. Jadi gimana Bang solusinya kalau peternak kemitraan banyak di daerah saya? Ya jadi peternak kemitraan juga.
untung sama-sama, rugi pun sama-sama kan. Ya daripada rugi sendiri, mendingan cari temen gitu loh ya kan. Kalau rugi ada temen buat cerita, kalau untung ada temen juga buat foya-foya, kan kayak gitu. Zaman sekarang ini Pak, kalau mau ternak kemitraan pun, cari PT pun kayaknya nggak semudah dulu. Karena kenapa? PT-PT sekarang itu sudah, kalau soal cari peternak itu dia sudah sangat mudah. Karena kenapa? Peternak udah kelewat banyak. Banyak tuh kandang-kandang yang nggak terima oleh para PT-PT ayam broiler. Mereka mungkin pilihnya hanya kandang-kandang yang berkualitas, yang mungkin tidak terdeteksi pernah maling, yang tidak terdeteksi ruginya banyak gitu loh. Mungkin PT hanya mau dengan kandangnya seperti itu. Tapi kalau nama Anda sudah bobrok, mereka nggak akan mau terima Anda, Pak. Bahkan kalaupun nih Anda sewa kandang, tapi nama kandang itu udah jelek di mata PT ayam broiler, kalaupun ganti pemilik kecil, kemungkinan kandang itu mau diterima oleh PT ayam broiler. Begitu. Jadi sebelum sewa kandang atau kayak apapun lah sebagainya, itu tanya-tanya dulu nih, histori kandang ini gimana? Storynya gimana? Ceritanya gimana? Enak nggak didengar? Atau ada masalah? Wow, itu penting Pak. Tapi mungkin nggak ada salahnya juga Bapak itu bertanya. Mungkin Bapaknya jarang dengar berita ya, atau jarang sharing-sharing, atau baru nonton video saya. Jadi itulah Pak kenyataannya Pak. Nanti dibanyakin lagi literasinya, dibanyakin lagi nonton berita, baca beritanya tentang ayam broiler, Anda akan tahu Pak. Kalau di daerah Anda ternyata panennya itu baik-baik saja, peternaknya selalu untung, alhamdulillah. Berarti masih ada di Indonesia Raya ini peternak yang masih bahagia. Karena sekarang ini banyak cerita peternak itu cerita sedih gitu loh. Pertahankan itu Pak di daerah Anda. Jangan sampai bernasib seperti yang daerah lain yang terdampak gitu loh. Ya. Jadi bukan saya membuat video nakut-nakutin peternak, bukan, sebenarnya saya itu hanya menyampaikan hal yang sudah terjadi. Hal yang saya lihat. Hal yang saya dengar dari teman-teman saya yang faktanya memang begitu. Ada nih satu yang sudah buat kandang klosos, habis uang 1,3 M. Udah 3 periode Pak, nggak untung. Udah 3 periode. Dia baru bangun itu teman saya tuh. Saya nggak enak nyebutin. 1,3 M bro, habis 3 periode belum dapat untung. Penyebabnya apa? Overload. Jadi sekarang dia istirahat dulu deh. Gitu. Nah, ya itulah realita beternak. Makanya saya buat video saya. Gini loh Pak caranya supaya Anda itu tidak tersesat. Kalau ditanya lagi, masih ada duitnya nggak Bang di ternak ayam broiler? Ya masih. Asal Anda itu tepat memilih PT. Ya. Sekarang ini PT ini saya lihat ada beberapa PT yang lancar memang panennya, tapi mereka panennya dari ayam ukuran kecil Pak, sudah mulai dipanen. Nggak apa-apa yang kayak gitu Pak. Nurut aja, jangan Anda tahan-tahan ayam Anda di periode ini. Kenapa saya bilang begitu? Ketika ayam Anda tahan-tahan dengan mimpi untung lebih besar, saya di video sebelumnya memang menganjurkan ya, itu dulu. Ketika belum ayam ini overload gitu loh. Tahan Pak panennya sampai ayam gede baru panen. Tapi kalau sekarang Anda lakukan itu Pak, dengan kondisi pasar yang kayak sekarang, mati di kandang nanti ayam Anda Pak. Jadi kalau PT Anda bilang ukuran ayam di broiler di tempatmu udah berapa kilo? 1,2, 1,3. Oke panen deh 1000 ekor. Nurut aja Pak. Kalau Anda ingin bertahan. Ya, memang keadaan pasar lagi sulit. PT pun pusing sekarang cari pembeli. Bahkan DOC pun dikurangin gitu loh. Nah ini berdampak ke kandang-kandang yang kandangnya tadi isi 10.000 jadi 5.000. Jadi isi 7.000. Ya kan? Coba komen di bawah itu. Jadi nurut aja lah kalau misalnya ada. Itu PT-nya masih bagus yang kayak gitu tuh. Kalau misalnya ukuran 1,5 ayam sudah sebagian besar udah dipanen. Itu masih bagus itu Pak. Masih bagus ayam Anda dipanen. Coba kayak saudara-saudara kita yang di Jawa. Itu ayam udah kadang ada ukuran 2,5 kilo, 3 kilo itu. Bahkan ada bercandaan orang ayamnya udah nelor Pak, belum juga dipanen. Bahkan ada ayamnya udah berkokok di kandang. Itu yang nanggung kerugian
Anda ganti itu mati di kandang Anda. Jadi nurut. PT bilang ukuran 1,3 Pak, kita panen Pak ya, mulai panen. Jangan ngelawan. Kalau dulu ya bisa. Pak nanti aja kami yang tentukan panen. Bisa. Kalau sekarang, apalagi di daerah yang ayamnya selalu overload, susah Pak. Kalau di daerah yang masih sepi ayamnya, ya enak ngomong. Memang seharusnya ditahan ayam itu panen. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Anda yang belum tahu kenapa sih ayam broiler itu kayaknya ekstrim banget kalau saya yang ceritain. Nah, itulah realitanya. Kalau di daerah yang masih sepi ya enak. Ini kebanyakan di daerah Indonesia ini peternak menjerit, itu yang saya bahas. Kalau yang di daerah kayak yang sepi-sepi, yang ngapain dibahas Pak? Udah enak dibahas. Kita itu bahas bagaimana caranya maju. Ini dunia peternakan lagi mundur gitu kan. Kita coba suarakan kayak gini Pan, ini lama, mungkin ada solusi. Diskusi di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, di channel Si Kumbang JFM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.